Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa perhatikan protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar mengenai materi IPS, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kalian harus tahu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup yang harus dilestarikan keberadaannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, dapatkah kamu menyebutkan apa saja yang termasuk ke dalam jenis sumber daya alam tersebut? Yuk, kita cari tahu. Pertama, kita akan belajar mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tersedia melimpah di alam. Sumber daya alam ini dapat terbentuk kembali, baik secara alami maupun buatan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan angin. Berikutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas sehingga jika dimanfaatkan terus-menerus akan habis. Sumber daya alam ini tidak dapat terbentuk kembali dalam waktu yang singkat. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah batu bara, minyak bumi, emas, dan besi. Sumber daya alam banyak macamnya, seperti sumber daya tumbuhan, sumber daya hewan, dan sumber daya barang tambang. Tumbuhan hasil hutan dan hasil pertanian banyak dimanfaatkan oleh manusia. Hewan hasil peternakan juga banyak dimanfaatkan oleh manusia. Demikian pula barang-barang tambang, baik mineral, yaitu emas, perak, tembaga, dan marmer, maupun bukan mineral seperti minyak bumi dan batu bara, banyak dimanfaatkan oleh manusia. Dengan banyaknya sumber daya alam yang kita miliki, sudah seharusnya kita bersyukur. Karena sumber daya alam sangat bermanfaat, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, sumber daya alam diambil dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan kita semua. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan beberapa orang yang melakukan pengambilan sumber daya alam dengan seenaknya tanpa peduli pada akibat yang akan ditimbulkan setelahnya. Lalu, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang bijak? Yuk kita perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah daur ulang. Contohnya adalah ketika kita memanfaatkan sampah rumah tangga atau dedaunan untuk pembuatan pupuk kompos. Yang kedua adalah penggunaan ulang. Contoh penggunaan ulang adalah memanfaatkan kaleng bekas untuk digunakan kembali menjadi tempat pensil. Yang ketiga adalah perawatan. Contohnya,
kita merawat hewan, tumbuhan, atau barang-barang elektronik rumah dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat yaitu penghematan. Contohnya, dengan mengurangi pemakaian barang-barang elektronik di rumah. Kita gunakan barang-barang elektronik secukupnya saja. Nah, tadi kalian telah mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sekarang, kalian carilah informasi mengenai sumber daya alam yang ada di daerah sekitarmu. Tuliskan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui, serta cari tahu pemanfaatan sumber daya alam tersebut bagi masyarakat sekitar. Yang terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube NIM Semondo. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.